Judulnya adalah Agama Muhyiddin Habaib Balawi Syekh Abdullah Basaud adalah agama baru Alawiyah. Habib Abdullah bin Muhammad As-Segaf berkata, kemudian ketika hendak menampilkan potret-potret dari kehidupan ilmiahnya, kehidupan agama dan kehidupan tasawufnya, cukuplah tanda kurung dikatakan bahwa ilmu-ilmunya adalah Alawiyah, agamanya Alawiyah, tarekatnya Alawiyah, dan arah petunjuknya juga Alawiyah. Serta bahwa ia adalah salah satu dari Al-Abadilah Asy-Syab'ah, 7 tokoh yang bernama Abdullah yang tersohor pada zamannya dalam kepemimpinan keilmuan, tasawuf, agama, dan sosial. Kemudian, agama Alawiyah adalah bentuk, ini tanggapan daripada Gus Aziz ya, artinya ini bukan lagi isi kitabnya tapi tanggapan dari Gus Aziz. Agama Alawiyah adalah bentuk pengabaian terhadap sanad keilmuan, penghinaan terhadap tarekat yang sah, dan pengkerdilan terhadap warisan keilmuan Islam. Kemudian kutipan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani berkata, maka tidak ada agama yang diridhoi Allah Ta'ala selain Islam, yaitu tauhid dan berpegang teguh pada syariat yang mulia yang menjadi landasannya. Ya, sahabat Sari dimanapun berada, saya ingin membuka diskusi kita pada episode kali ini dengan sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi sangat serius dan sangat penting untuk kita pahami. Pertanyaan adalah, apakah mungkin di dalam sebuah sejarah Islam ada sebuah kecintaan yang berubah pelan-pelan menjadi sebuah sistem keyakinan? Banyak orang yang bingung pada hari ini, ya, bukan karena mereka itu bodoh, bukan karena mereka itu anti habaib, tapi karena ada ketidakjelasan konsep. Nah, ketika Muhyiddin ditanya, ya, di satu sisi mereka mengatakan mereka adalah aswajah, tapi di sisi lain muncul istilah ilmunya adalah Alawiyah, kemudian agamanya Alawiyah, kemudian tarekatnya juga Alawiyah. Nah, disinilah titik kritisnya. Karena dalam Islam, kata agama itu bukan kata yang main-main. Dan ini adalah persoalan serius. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembacaan teks yang ingin saya sampaikan di sini, dengan membuka salah satu kitab Ba'alawi, dan konteksnya hanya membaca teks saja, membaca apa adanya yang ada dalam buku ataupun kitabnya Ba'alawi yang sudah menjadi satu rangkuman yang ditulis oleh Gus Aziz Jazuli dan ya Junul Ihya dalam buku judulnya Membongkar Ajaran Khurafat Habib Ba'alawi. Nah, sebelum masuk ke substansi, saya ingin memahamkan dulu kepada teman-teman bagaimana kerangka berpikir dan metodenya. Dan saya dari awal disclaimer terlebih dahulu gitu ya, karena yang saya sampaikan ini bukan hanya ceramah ya, bukan ceramah saja gitu maksud saya, bukan hujatan dan bukan juga sebuah kita membenci seorang habaib atau membenci seseorang ya. Ini adalah analisa publik. Saya berbicara analisa, saya berbicara pola, dan saya bicara metodologis. Nah, yang saya lakukan ini itu dengan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan akademik ilmiah. Saya membaca teks yang ada dalam buku Membongkar Ajaran Khurafat Habib Ba'alawi. Kemudian saya memeriksa kategori ilmunya, membandingkan dengan tradisi aswaja. Kemudian kedua, melakukan sebuah pendekatan sosial. Bagaimana ajaran itu dipersepsikan.
kemudian bagaimana muhibin itu terbentuk, pola pikirnya maksud saya, dan bagaimana kritik itu dibungkam atau dimatikan. Kemudian ketiga adalah pendekatan komunikasi dan propaganda dengan bahasa cinta, dengan simbol kesucian, kemudian narasi emosional dan seterusnya. Dan semua ini berbasis teks, bukan gosip, bukan opini, karena saya membaca teks. Karena bukan otoritas saya untuk mengkaji lebih dalam, kemudian mengkaji, membahas, menyempurnakan, mengkomparasi dengan sumber-sumber lain. Itu bukan otoritas saya. Tapi saya hanya membaca sebuah teks. Dan kita akan coba membaca secara teks seperti apa, dan ini masuk kepada substansinya. Kita akan buka bukunya, ya. Terkait judulnya adalah Agama Muhyiddin Habib Ba'alawi, Syekh Abdullah Basaudan, Agama Baru, yaitu Alawiyah. Itu ada di dalam kategori penistaan kepada Allah, para nabi dan ajaran Allah. Itu ada poin nomor 7 pada buku ini ya. Kemudian halaman 130. Kita akan buka halaman 130. Baik, judulnya adalah Agama Muhyiddin Habib Ba'alawi Syekh Abdullah Basaudan adalah agama baru Alawiyah. Habib Abdullah bin Muhammad As-Segaf berkata, kemudian ketika hendak menampilkan potret-potret dari kehidupan ilmiahnya, kehidupan agama dan kehidupan tasawufnya, cukuplah tanda kurung dikatakan bahwa ilmu-ilmunya adalah Alawiyah, agamanya Alawiyah, tarekatnya Alawiyah, dan arah petunjuknya juga Alawiyah, serta bahwa ia adalah salah satu dari Al-Abadilah Asy-Syab'ah, 7 tokoh yang bernama Abdullah yang tersohor pada zamannya dalam kepemimpinan keilmuan, tasawuf, agama, dan sosial. Kemudian agama Alawiyah adalah bentuk, ini tanggapan daripada Gus Aziz ya, artinya ini bukan lagi isi kitabnya tapi tanggapan dari Gus Aziz. Agama Alawiyah adalah bentuk pengabaian terhadap sanad keilmuan, penghinaan terhadap tarekat yang sah, dan pengkerdilan terhadap warisan keilmuan Islam. Kemudian kutipan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani berkata, maka tidak ada agama yang diridhoi Allah Ta'ala selain Islam, yaitu tauhid dan berpegang teguh pada syariat yang mulia yang menjadi landasannya. Di dalam kitab ini, judul ini ya, ini rangkuman kitabnya, cukuplah dikatakan bahwa ilmu-ilmunya Alawiyah. Kemudian apalagi tadi itu? Agamanya Alawiyah gitu ya. Kemudian tarekatnya Alawiyah. Kemudian arah petunjuknya juga Alawiyah gitu ya. Nah, saya ingin publik membacanya atau mendengarkan dengan pelan ya kan, kemudian ditutup mata, direnungkan ya kan sejenak gitu ya, dengan kalimat-kalimat tadi saya sampaikan, dan bukan karena emosi kita untuk membaca ini gitu ya, tapi karena struktur kalimatnya sangat serius ya, struktur kalimatnya sangat serius, di mana berasal dari keluarga Alawi, bernasab Alawi, mengikuti tarekat Alawiyah, tapi agamanya Alawiyah, kan gitu ya konteks yang ada dalam teks ini gitu kan. Textual analisis yang saya baca pelan-pelan dan memang betul dihayati secara mendetail gitu ya. Nah, bagaimana terkait dengan analisa akademik dan usuliyahnya dalam seluruh disiplin Islam? Agama itu hanya satu,
Islam. Mazhab ada 4. Tarekat banyak, namun setara gitu loh. Dan nasab tidak menentukan sebuah kebenaran. Nah, ketika kata agama diganti dengan identitas suatu kelompok dari klan Ba'alawi, maka secara akademik itu disebut kategori substitution. Artinya apa? Agama dipersempit. Sedangkan identitasnya Ba'alawi lah, katakan seperti ini ya, karena kan agamanya Alawiyah, tarekat Alawiyah, ya kan, itu diperluas identitasnya. Sehingga kritik untuk teks ini secara substansi itu tabu, haram, dosa, menghina, dan seterusnya. Padahal Syekh Nawawi Al-Bantani yang tadi saya sampaikan jelas mengatakan bahwasanya tidak ada agama yang diridhoi Allah selain Islam. Dan ini benturan langsung, bukan tafsir. Nah, berarti kalau ada yang bertanya, ajaran Ba'alawi ini apa? Dibawa ke Indonesia ini bentuk ajarannya apa? Ya jelas dalam ajaran buku-buku kitab Ba'alawi sudah jelas. Jauh dari akidah Sunnah wal Jamaah. Nah, kita bicara dikit dengan analisa sosial. Taklid buta seorang muhibin. Di sini juga ada bab terkait muhibin wajib taklid buta, muhibin wajib membela habaib. Itu ada ajarannya. 159 referensi loh Gus Aziz dan Ki Haji Nur Ihya menjadikan buku ini sebagai buku yang paling penting yang teman-teman harus miliki untuk dipahami. Kenapa? Kalau kita mau jujur gitu ya, mayoritas muhibin itu tidak pernah membaca kitab sumbernya. Gimana mau baca? Ketika di sosial media saja, jawabnya ngalor ngidul, ya, tidak menjawab substansi, lebih kepada sentimen persona. Literasinya kurang, literatur nggak punya. Ya. Kemudian tidak memeriksa sanad pemikirannya. Marah-marah, ya, kalau dikritik marah, emosi, nuduh sana, nuduh sini. Framing personal dan seterusnya. Kalau dikritik gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dan menganggap kritik itu dibalut dengan framing kebencian. Ini kebalikan gitu loh. Kita bicara ilmu, mereka membantahnya dengan kritik yang gak sesuai dengan substansinya. Ngalor ngidul ke sana sini gitu loh. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini hasil dari konstruksi sosial yang mereka bangun. Ciri khasnya apa? Figur itu lebih penting dari sebuah dalil. Ya. Nasab lebih penting dari sebuah sanad. Dan apalagi emosi lebih penting dari sebuah nalar. Karena algoritma sosial media itu lebih terukur dengan emosional. Viral, ya, jangkauan luas, interaksinya banyak, views-nya banyak, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan taklid emosional, bukan taklid secara fikih. Ini perlu muhibin ini sadar terhadap apa yang mereka pikirkan. Dan bagaimana propaganda dan komunikasi publik terbentuk. Ya, di mana bahasa yang selalu dipakai itulah cinta, adab, mahabbah, jangan membenci keturunan Nabi dan seterusnya. Ya, kalau membenci keturunan Nabi itu kafir. Wah, luar biasa, memframingnya luar biasa. Padahal kritik ilmiah itu bukan kebencian loh. Ini teknik propaganda klasik. Moral framing, apalagi di Facebook itu banyak sekali foto-foto keiman, foto-foto Gus Abbas di framing dengan bahasa-bahasa luar biasa, caci maki, kebencian dan seterusnya, yang memang mereka lakukan hanya untuk membungkam sebuah kritik ilmiah. Lawan tidak dibantah, tapi dibuat terlihat tidak berakhlak. Itu framing mereka. Nah, bahayanya apa bagi Ahlussunnah wal Jamaah? Ini yang
bahaya yang paling serius, bukan sebuah konflik. Tapi seperti contoh Islam direduksi, ya, kemudian pesantren dilegitimasi, kemudian ulama non Ba'alawi dipinggirkan, dienyek-enyek, dihina, yang nggak sepakat dengan Ba'alawi, yang nggak setuju dengan Ba'alawi cucu Nabi, ya kan, disingkirkan, kemudian dihina, mencaci maki, kemudian dibully, di framing, wah, etik ilmiah dianggap dosa. Jika ini dibiarkan, teman-teman, ya, As-Sunnah wal Jamaah ini berubah dari manhaj ilmu menjadi sebuah identitas klan. Siapa? Ya Ba'alawi. Gitu loh. Nah, sekarang mungkin publik udah nggak bingung, tapi kalau misalkan publik itu merasa bingung, gitu ya, mengapa gitu loh? Karena publik bertanya, pasti bertanya, ini agamanya apa, tarekatnya apa, mazhabnya apa, ya kan? Ditanya gitu. Dan tidak pernah dijawab secara tegas oleh mereka. Dan disinilah ambiguitas ini menguntungkan secara politik simbolik. Ini bahaya. Nah, tentunya teman-teman, kalau ingin memiliki buku ini, ya, teman-teman bisa melihat di deskripsi video ini, dan cara ordernya itu ada nomor WhatsApp-nya. Pre-order, ya. Nanti dikirim serentak di tanggal 30 Januari 2026. Jadi kalau mau memiliki buku ini, penting sekali untuk dibaca. Terdapat 455 poin kurofatnya Ba'alawi dari 159 referensi kitab. Dan saya otoritasnya hanya membaca secara teks dengan textual analisis, ya, dan tidak punya otoritas secara lebih dalam. Jadi intinya, jika jika Islam sudah sempurna, teman-teman, mengapa harus diberi embel-embel identitas klan, terutama klan Ba'alawi? Apakah ini sebuah cinta? Apakah ini sebuah identitas? Atau sebuah konstruksi agama? Biarlah umat berpikir. Biarlah data berbicara. Dan biarlah sejarah yang nantinya akan menguji. Demikian dari saya. Terima kasih.